Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Anissa Nur Ajijah, kelas PAIA semester 1. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang salah satu wali songo, yaitu Sunan Kalijaga, untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam. Raden Syahid atau Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1400-an. Ia berasal dari keluarga bangsawan, yaitu putra dari seorang bupati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta dan istrinya yang bernama Dewi Nawangrum. Kala itu nama kecil beliau adalah Raden Syahid. Berhubung beliau ini adalah keturunan bangsawan, maka beliau memiliki beberapa nama. Sebut saja, ada yang menyebutkannya Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuan, Kidalang Sida, Baranti, dan Raden Abdul. Awal mula ketika disebut atau lebih dikenal sebagai Sunan Kalijaga adalah ketika Raden Syahid atau Sunan Kalijaga menjadi murid Sunan Bonang. Ketika itu Sunan Bonang menancapkan tongkatnya di pinggir kali. Ia meminta Raden Syahid menjaga tongkatnya hingga 3 tahun lamanya. Setelah itu Raden Syahid mulai dikenal dengan sebutan Jogokali yang akhirnya berubah menjadi Kalijogo atau Kalijaga. Ada beberapa peran Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang pertama ada strategi dakwahnya Sunan Kalijaga. Dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di daerah Pulau Jawa, ada beberapa cara atau strategi yang dilakukan Sunan Kalijaga, yaitu diantaranya adalah melalui pendekatan seni dan kearifan budaya lokal, seperti wayang, mengutip buku Islam Abangan, dan kehidupan oleh Rizan Aijid. Sunan Kalijaga dalam berdakwah memanfaatkan kegemaran masyarakat, salah satunya adalah dengan mengadakan pertunjukan wayang secara gratis. Dari hal ini, ia berhasil mengislamkan masyarakat Jawa yang dahulu sangat kental atau mayoritas tradisinya Hindu-Buddha. Cara mengajak Sunan Kalijaga kepada masyarakat yaitu tidak ada paksaan. Ia juga dikenal sebagai seorang seniman yang hebat ataupun seorang dalang yang juga ahli dalam wayang kulit. Pendekatan seni lainnya yang digunakan sebagai cara berdakwahnya Sunan Kalijaga diantaranya adalah seni berpakaian seperti pakaian batik dan takwa. Kemudian seni suara dalam tembang-tembang seperti ilir, gundul-gundul pacul, kemudian seni ukir yang bernuansa Islami, dan wayang seperti yang sudah disebutkan tadi. Yang kedua ada yang melalui akulturasi budaya. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga juga memadukan unsur-unsur kebudayaan yang ada pada saat itu dengan budaya keislaman. Pendekatan akulturasi ini ada di dalam buku Sunan Kalijaga atau Raden Syahid oleh Yoyok Rahayu Basuki, menjadi pendekatan yang paling sesuai dengan masyarakat Jawa, yaitu memadukan budaya pada masa itu dengan menyisipkan nilai keislaman, sehingga dakwahnya juga mudah untuk diterima. Adapun beberapa jasa Sunan Kalijaga sebagai wali yang memiliki pengaruh di masyarakat Jawa khususnya, inilah jasa-jasa yang selama ini
beliau lakukan dalam menyebarkan agama Islam. Hal ini dikutip dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah kelas 6 oleh Yusak Burhanuddin dan Ahmad Fida. Yang pertama adalah sebagai seorang mubaligh. Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang mubaligh yang menyebarkan agama Islam sambil mengembara. Ia juga berkeliling dan mendekati masyarakat dengan cara yang ramah dan mampu berbaur dengan masyarakat sekitar. Yang kedua, dikenal juga sebagai seorang ahli dalam bidang strategi perjuangan. Selain menjadi seorang mubaligh, ia juga merupakan seorang ahli dalam strategi perjuangan. Dalam menyebarkan agama Islam, ia juga mengalami kesulitan-kesulitan sehingga ia harus memakai pertimbangan dan strategi yang matang dalam dakwahnya. Yang selanjutnya ada sebagai seorang ahli di bidang seni dan arsitektur. Dalam bidang seni, Sunan Kalijaga mampu menciptakan kesenian dalam berbagai bentuk seperti wayang yang lengkap dengan gamelannya, tembang-tembang yang ia buat, bedug di masjid untuk memanggil orang ketika waktu sholat. Sunan Kalijaga juga ahli dalam bidang arsitektur seperti Masjid Agung Demak yang ia dirikan. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.